warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hajar Cipta Ningtyas dengan NIM 259061495127, mahasiswa PPG Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan dan Ilmu Keguruan pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja pada Madrasah Sanawiyah Al-Mu'in dengan materi Sistem Pencernaan. Demikian video perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu baru makan sama dan terima kasih kasihan. Itu proses makanan baru sampai di rongga mulut. Apakah hanya sekedar sampai di rongga mulut saja? Ada proses-proses yang lain. Anak-anak, ibu akan menayangkan video berkaitan dengan sistem pencernaan. Kalian saksikan dan catat poin-poin penting yang ada pada video. Lakukan dulu ya. Halo teman-teman, masih ingat kan jalur pencernaan kita terdiri dari apa aja? Hari ini kita bahas fungsinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pendukung seperti lidah dan gigi yang mendukung terjadinya pencernaan makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Coba kok, apa saja yang udah kamu tahu tentang gigi? Setahu aku, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Oh ya, Kalau jumlah gigi kita ada berapa ya, Bob? setahu aku sih, gigi kita tumbuh seiring dengan kita bertambah umur, Pipo. Gigi manusia tumbuh pertama kali ketika bayi berumur 6 bulan. Saat itu, jumlah gigi manusia hanya 22, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Jumlah ini bisa bertambah ketika manusia menyentuh umur 6 sampai 14 tahun. Jumlah gigi orang dewasa ada 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Kamu tahu tidak, Bob? Kalau gigi manusia memiliki beberapa bagian loh. Kalau tidak salah ya, bagian-bagian gigi manusia terbagi atas mahkota gigi, leher gigi, akar gigi, tulang gigi, emal gigi, dan pulpa. Nah, emal gigi adalah lapisan terluar gigi yang bersentuhan langsung dengan makanan yang masuk ke mulut ketika menggigit. Sedangkan pulpa adalah bagian gigi yang menyimpan banyak sekali pembuluh darah dan saraf. Selain itu, Bob, di dalam mulut kita, gigi temenin sama lidah. Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Nah, di dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah, di pangkal rahang, dan di letak telinga. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialir. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Setelah dari mulut, makanan masih melewati proses yang panjang sekali dalam tubuh. Kita lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Pusing gak sih setiap mau belajar? Oke, video lanjutannya kita lagi dan dicatat. Teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Lanjut ke Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol.
Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi. Oke, setelah menyaksikan video yang tadi menunjukkan mengenai sistem pencernaan organ, fungsinya, kemudian prosesnya, sudah dapat dipahami belum videonya? Isi yang berbeda. Gigi seri untuk apa? Memotong makanan. Gigi taring untuk apa? Mengoyak makanan.
Tidak. Di dalam rongga mulut terjadi juga pencernaan secara kimiawi. Itu yang menyebabkan tadi rasa makanan, rasa roti yang Davian makan, yang Davian punya berubah menjadi manis. Jadi kata Rizky jawabannya adalah kenapa roti menjadi manis? Karena ada bantuan, ada pencernaan dari enzim. Ada yang tahu tadi di video ada enzim apa yang ada di rongga mulut? Petrialin, ya, enzim petrialin yang mengubah zat pati atau amilus berubah menjadi glukosa. Glukosa itu kan gula ya, sehingga menyebabkan makanan yang tadi dikunyah dan masuk ke dalam mulut rasanya menjadi manis. Tadi ada letaknya di video. Gimana? Oke, sedikit penjelasan yang tadi mengenai video. Sekarang Ibu punya LKPD yang harus kalian lengkapi. Kemudian kalian isi LKPD ini ada gambar, kemudian ada alurnya, ada soal-soal yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman satu kelompok. Dan nanti hasil dari jawab LKPD dan hasil diskusi dalam kelompok kalian akan kalian presentasikan, ya. Ya, silakan didiskusikan ya. Langsung dijawab di LKPD-nya. Hasil diskusinya juga boleh langsung dituliskan hasil nomor aja. Ya, dituliskan langsung di LKPD. Kalau tidak muat boleh kalian tambahkan di kertas selembar. Ya, nanti bisa. Ambil yang kata ringkasan dari video ini. Boleh. Kan ini kan ada di sini kan ada. Nah, boleh kamu presentasi dari hasil diskusi yang menjawab pertanyaan ini. Boleh juga hasil ringkasan dari video yang sudah ditonton. Ya. Kita lanjut dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Presentasi hasil diskusi kelompok yang akan dimulai dari kelompok
kedua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan sistem perencanaan yang akan dijelaskan oleh April. Bagaimana proses pencernaan dilakukan dalam tubuh manusia, mulai dari masuknya makanan sampai dengan makanan tersebut dicerna sampai akhir organ pencernaan dan video kamu belajar. Pertama, makanan masuk ke mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi sebagai menghasilkan makanan. Gigi dibagi menjadi 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian ada lidah. Lidah berfungsi untuk membantu makanan ke dalam kerongkongan. Membantu masuk makanan ke dalam kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong dan meremas atau yang disebut juga peristaltik di dalam lambung. Kemudian di dalam lambung terdapat pencernaan mekanis dan kimiawi. Makanan kemudian langsung usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau yang disebut juga dengan duodenum. Usus 12 jari berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan dari hati. Kemudian usus kosong atau usus jejunum. Usus jejunum atau kosong terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim maltose, sukrose, dan laktase yang dihasilkan dari dinding usus. Kemudian usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan berfungsi untuk menyerap sari-sari yang ada di dalam makanan. Kemudian lanjut ke dari usus halus kemudian ke usus besar. Usus besar adalah tempat besarnya makanan ditekan menjadi padat lalu dibawa ke rectum. Rectum adalah dimana tempat penyimpanan sementara. Kemudian apabila sudah penuh dia dibuang melalui anus atau tempat pembuangan fesus dalam tubuh. Kemudian ini tadi yang dapat kelompok 1 presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil tadi kita sudah menonton video, kemudian kita sudah berdiskusi untuk sama-sama menjawab LKPD. Apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo. Itu agar kita bisa menjaga kebersihan dari setelah kita tahu cara
menjaga organ-organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan di dalam tubuh. Bagaimana caranya kita menjaga gigi kita? Ternyata gigi berperan penting loh dalam sistem pencernaan. Ternyata lidah juga punya peran penting dalam sistem pencernaan. Kerongkongan kita. Terkadang kerongkongan kita suka sakit. Bahkan anak-anak sekarang penyakit yang sering terjadi adalah radang, ya kan? Kenapa bisa radang? Karena terlalu banyak makanan pedas, terlalu banyak makanan yang mengandung micin, terlalu banyak juga minum es. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan enzim yang terdapat pada lambung beserta fungsinya. Ayo, yang bisa boleh kalian tunjuk tangan. Enzim yang, ya, kita silakan. Enzim yang terdapat pada lambung. Enzim renin, enzim HCl, 3. enzim pepsin. Oke, enzim renin, enzim HCl, enzim pepsin. Anda tahu fungsinya? Renin untuk mengendapkan protein susu. Enzim HCl untuk menetralkan asam lambung. Enzim pepsin. Pepsin merubah susu. Untuk mengakhiri kegiatan ini, sebelumnya Ibu mau tepuk kita sedikit sebentar ya. Yang sudah selalu kita lakukan, tepuk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1, 3, 2, tepuk tangan bersama. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah, ya. Jadi kalau untuk mempersiapkan materi di pertemuan selanjutnya, dibaca-baca dulu di rumah materinya. Kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Terima kasih. Ya, silakan kalian merapikan bukunya. Coba LKPD-nya dikumpulkan. Silakan dirapikan.